Jawa Tengah saat itu tahun 1985. Kita sebut saja Pak Hamka. Dia baru saja membeli sebuah rumah di Kecamatan Purwodadi dari seorang pengusaha batik yang berasal dari Jawa Tengah. Ia memutuskan pindah ke sana dari komplek perumahan sebelumnya karena dirasa lebih dekat dengan tempat kerja sang istri. Pak Hamka sendiri memiliki sebuah toko mebel di Kecamatan Karangrayung dan dibutuhkan waktu sekitar 30 menit dari Kecamatan Purwodadi untuk sampai di tempat usahanya. Di hari kepindahan, Pak Hamka baru menyadari bahwa rumah mereka berdempetan dengan sebuah rumah kosong. Dari sana sebenarnya sudah merasakan hawa gelap, namun diabaikan. Semoga tidak mengganggu batinnya. Terik matahari berhasil membuat peluh membanjiri tubuh. Siang itu, Pak Hamka absen membuka tokonya karena mengawasi renovasi rumah di hari pertama. Ia memandu para tukang, memberi arahan, memperbaiki bagian-bagian rumah yang sedikit mengalami kerusakan. Bahkan di beberapa bagian dilakukan pengecoran untuk memperkuat pondasi rumahnya. "Pak, Pak Hamka, tolong kesini Pak," teriak salah seorang tukang. Pak Hamka segera menghampiri ke sumber suara. Di sana, 3 sampai 4 tukang terlihat mengerumuni sesuatu. "Ada apa Pak?" Matanya terbelalak mendapati salah seorang tukang memegang sesuatu yang diletakkan di atas kain lusuh. Tulang belulang itu berukuran kecil, bahkan sebagian terlihat tak utuh. Diduga tulang belulang tersebut milik seorang bayi. "Kok bisa ada di sini ya? Tadi nemunya di mana Pak?" Salah seorang tukang lalu menunjuk ke arah bawah tembok yang sudah digali, di mana tembok itu adalah tembok yang berdempetan dengan rumah kosong. Gini saja ya sudah, tolong bantu saya ya membungkus tulang bayi ini. Nanti kita kuburkan secara layak di pemakaman sana." "Nggih Pak," kata Pak tukang itu. Mulai dari situ muncul sedikit kekhawatiran. Namun Pak Hamka berharap ini hanya sebuah kebetulan. Waktu makan malam tiba. Bu Nuri, istri Pak Hamka, terlihat sibuk menyiapkan makanan yang akan disajikan di meja. "Dek, tadi para tukang nemu tulang belulang bayi di pojok sana," ucap Pak Hamka tiba-tiba. Bu Nuri menghentikan kesibukannya. "Astagfirullah Mas, terus gimana Mas?" "Mungkin itu bayi yang dikubur pemilik rumah terdahulu. Tapi nggak bakalan ada apa-apa kan Mas?" tanya istrinya. Pak Hamka terdiam sejenak, lalu memaksakan seulas senyum. "Insya Allah, ya semoga nggak ada apa-apa. Tapi tolong jangan beritahukan ini pada anak-anak ya. Nanti mereka takut." Ibu Nuri mengangguk. Tak lama kemudian, kedua putrinya datang menghampiri meja makan. Tiba-tiba, terdengar suara seperti orang yang memukul-mukul tembok. Duk, duk, duk. Pak Hamka membuka mata secara perlahan dan menajamkan pendengaran. Duk, duk, duk. Sekali lagi ia mendengarnya. Sesuatu itu memukul keras tembok di rumah. Duk, duk, duk. Langkahnya pun terhenti di ruang tamu, tepat di depan tembok bekas galian lubang itu. Dugaannya tepat. Suara tersebut memang berasal dari rumah kosong. Pak Hamka memandang tembok lekat-lekat, mencoba berkomunikasi secara batin dengan apa yang ada di baliknya. "Siapa kamu?" Suara pukulan di balik tembok itu berhenti. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang berat dan menggema dari rumah itu.
Siapa kamu? Kenapa kamu memukul-mukul tembok rumah saya? Lagi-lagi hanya ada suara tawa menggelegar, seolah mengejek. Merasa diacuhkan, Pahamka mulai melafalkan doa-doa yang mengakibatkan suara tawa tersebut berhenti dan berubah menjadi suara geraman. Pahamka merasakan intensitas aura jahat yang meningkat dari sana. Kemudian terdengar lagi suara doa. Kali ini makhluk itu memukul tembok lebih keras dari sebelumnya, hingga membuat Pak Hamka mundur beberapa langkah. Tak lama kemudian, tembok itu kembali hening. Selama 3 bulan proses renovasi, untungnya tak menemui kendala yang berarti. Tidak, bukan karena memang tak ada yang mengganggu, tapi karena Pak Hamka lebih waspada dengan menghalau segala gangguan, meski gangguan itu kecil. Nampaknya Pak Hamka ini punya ilmu kebatinan yang cukup tinggi. Dia bisa berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib. Kemudian, suatu hari Lia, putri kedua Pak Hamka, tiba-tiba demam. Pagi-pagi buta, Pak Hamka langsung mengantarkan Lia berobat ke klinik terdekat. Sedang Bu Nuri menyiapkan sarapan dan melakukan pekerjaan rumah seperti biasa sebelum berangkat mengajar. Tak lama kemudian, keduanya sudah pulang dari klinik. Gimana mas? Lia sakit apa? Cuma demam biasa kok bu. Disuruh nggak masuk sekolah dulu ya, selama 3 hari sama dokternya. Ya udah, nanti saya izinin di sekolah, ujar Bu Nuri kemudian. Sebagai catatan, Bu Nuri adalah seorang guru SD, di mana kedua putrinya itu juga disekolahkan di tempat yang sama dengannya mengajar. Bu Nuri dipindah tugaskan ke Jawa Tengah dari Pulau Bawean, tak lama setelah Tika, putri pertamanya, dilahirkan. Gak apa-apa ya Nduk, di rumah berdua sama Mbok Darmi. Lia mengangguk lemas. Sebenarnya Bu Nuri tidak tega harus meninggalkan anaknya pergi bekerja saat sedang sakit begini. Tapi mau gimana lagi, pekerjaannya tak bisa ditinggalkan begitu saja. Nanti pas jam-jam istirahat tak tengokin ke rumah Nduk ya. Bu Nuri mengelus kepala anaknya tandanya sayang, lalu mengantarkannya istirahat di kamar. Bu Nuri sedikit lega. Untungnya, jarak rumah yang sekarang dengan sekolah terbilang dekat. Pukul 11 siang, Lia terbangun dari tidurnya. Badannya sudah lumayan enakan, tapi masih lemas. Lia bosan kalau harus terus terbaring di ranjang. Akhirnya, bocah berusia 7 tahun itu memutuskan untuk menonton TV saja. Loh, Mbak Lia kok sudah bangun? Tegur Mbak Darmi, pengasuh sekaligus asisten keluarga rumah tangganya. Iya Mbok, bosan kalau tiduran terus. Oh ya sudah, kalau begitu Mbok mau jemur baju dulu ya. Kalau butuh apa-apa, panggil si Mbok aja ya di belakang. Lalu wanita paruh baya itu meninggalkan Lia seorang diri di ruang TV. Sudah 1 jam, Lia asik berkutat memandang layar berwarna hitam putih di depannya itu. Karena tahun itu masih belum banyak TV seperti sekarang. Tak lama kemudian, sayup-sayup terdengar suara ayam. Lia menoleh, mencari ayam. Dan benar saja, matanya menangkap seekor ayam berwarna hitam legam tak jauh dari tempatnya berada. Loh, kok ada ayam? Lia beranjak dari posisi dan mengecek pintu depan dan samping yang masih tertutup. Lewat belakang juga tidak mungkin, karena ada tembok tinggi yang menghalangi. Setahunya, tetangga di sekitar rumah juga tak ada yang memelihara ayam. Lalu, ayam ini berasal dari mana? Masuk dari mana?
Karena takut si ayam buang hajat atau nelek sembarangan, Lia pun bergegas mengambil sapu untuk mengusirnya. Hus, hus, hus. Saat si gadis kecil itu mengejarnya, tiba-tiba datang seorang wanita paruh baya berkebaya hitam menyambar si ayam dengan cepat. Loh, si Mbok. Lia kaget dengan kehadiran Mbok Darmi yang tiba-tiba. Biar saya saja yang bawa ayam ini keluar, Mbak, ucapnya singkat. Lalu Mbok Darmi ini menggendong si ayam keluar menuju pintu depan. Lah, Mbak Lia ngapain bawa-bawa sapu? Lia kembali terlonjak kaget dengan kehadiran Mbok Darmi di belakangnya. Loh, Mbok bukannya barusan ke depan bawa ayam? Tanya Lia memastikan. Mbok Darmi mengerutkan keningnya dan tampak berpikir sejenak. Lah, kan si Mbok dari tadi di belakang habis jemur baju. Lia pun kebingungan dengan kejadian barusan. Lalu, di keesokan harinya, kejadian yang sama terulang lagi. Hingga di hari ketiga, ayam hitam itu muncul kembali. Lia mengintip dari balik kursi. Mbok Darmi, panggil Lia setengah berteriak. Tidak ada sautan. Mbok. Tiba-tiba ayam hitam itu menoleh ke arah Lia seolah merespon. Lia mengamati si ayam penuh seksama. Bulunya ini loh, berwarna hitam legam. Jambul juga berwarna hitam. Bukan merah seperti jambul ayam pada umumnya. Kalau di sini dikatakan ayam cemani. Kepalanya berkali-kali menggedek ke kanan dan ke kiri, sembari melangkah maju. Lia semakin menyembunyikan diri di balik kursi. Hening. Lia mengintip lagi. Saya bawa ayamnya keluar ya, Mbak. Mbok Darmi menggendong ayam sembari melesat melewati Lia begitu saja. Kontan saja Lia yang terkejut, menangis, dan langsung berlari ke arah dapur. Kemudian, di hari Minggu sore, tampak sekumpulan anak bermain bola di samping rumah Pak Hamka. Lebih tepatnya di depan pelataran rumah kosong. Baik anak laki-laki maupun perempuan berbaur jadi satu. Tiba-tiba bola itu ditendang kencang oleh seorang anak hingga melesat ke arah rumah kosong. Mereka pun saling berpandangan. Johan, ambil bolanya. Kamu kan gagal nangkapnya. Wah, nggak maulah. Kamu yang nendang kencang-kencang, ya kamu yang harus ambil. Tunjuk Johan pada Jody, saudara kembarnya. Mereka pun ribut dan saling tunjuk tentang siapa yang harus ambil bola. Akhirnya Tika, putri pertama Pak Hamka, berdiri dari posisi penonton. Ia pun menghampiri biang keributan. Udah, tinggal ambil aja kok ribut banget, tegas Tika. Siapa yang mau ambil? Tanya si Johan. Loh ya kalian lah, kan kalian yang main bola. Mereka semua terdiam. Ya sudah, biar aku aja yang ambil, tawar Tika tiba-tiba. Nita, temannya itu langsung memegang lengan Tika untuk mencegatnya. Jangan Tik, jangan ke sana. Lah emang kenapa? Nita membisiki telinga Tika. Rumah itu angker. Tika mengerutkan keningnya. Sudah hampir setengah tahun ia menempati sebelah rumah yang kosong itu, namun tak mendapati keganjilan apapun dari sana. Masa sih? Iya, apalagi banyak orang yang sering lihat kaki buntung di sana, bisik Nita sambil melirik ke arah bola yang menghilang di samping rumah kosong. Tika berdecak. Nggak mungkin lah. Lagian ini masih terang kok. Masih siang, masih sore. Masa iya ada setan? Ya sudah, terserah kamu Tik. Tika pun mulai berjalan seorang diri ke arah rumah kosong, sembari sedikit memikirkan ucapan Nita. Kini, ia sudah sampai di samping rumah, di mana sekitarnya ditumbuhi rumput gajah yang tingginya sudah hampir selutut. Rumput-rumput tersebut benar-benar menghalangi penglihatan. Akhirnya, Tika memutuskan memungut sebuah ranting panjang.
di mana ranting tersebut akan digunakan untuk menyibak-nyibakkan rumput, agar lebih mudah menemukan bola. Hingga pandangan mata menangkap sebuah objek berwarna kuning, menyembul di balik rerumputan. Nah, itu bolanya. Tika berjalan ke arah belakang rumah. Saat akan mengambil, matanya menangkap objek yang lain. Jantungnya berdegup kencang, manakala kornea mata menangkap sepasang kaki berdiri tegak di depan bola. Hanya saja, itu sepasang kaki tanpa badan. Kaki buntung dari ujung jari hingga sendi kaki saja. Kaki itu tidak bergerak. Dengan hati-hati, Tika mulai membungkuk mengambil bola. Srek! Spontan Tika menoleh. Kosong. Hanya rimbunan semak. Matanya kembali ke arah posisi tadi. Namun, kaki buntung itu sudah hilang. Tanpa menunggu lagi, Tika langsung berlari sekencang-kencangnya meninggalkan tempat tersebut. Di suatu hari, Pak Hamka terdiam mematung, memandangi rumah kosong itu dari kejauhan. Matanya memicing, mencoba menembus ke dalam, bertanya-tanya misteri apa yang tersembunyi di baliknya. Dari mata batinnya, ia hanya melihat sekumpulan makhluk-makhluk tak kasat mata tingkat menengah berseliweran. Seperti apa yang terdapat pada tempat tak berpenghuni biasanya. Tapi, kenapa auranya terasa jahat dan pekat sekali? Sekilas tercium bau anyir. Hanya saja tertutup dengan bau-bau yang lain, seperti aroma menyan berbaur dengan wangi melati yang menyengat. Entahlah, yang jadi masalah, energi negatif dari rumah kosong itu sering berseliweran juga ke rumah, hingga mengakibatkan gesekan energi yang cukup kuat antar dimensi. Hal itu membuat hawa rumah menjadi panas. Tak jarang, kedua putrinya juga terkena imbas. Tika dan Lia jadi sering sakit-sakitan. Padahal Pak Hamka hampir setiap hari membersihkan energi-energi negatif itu dari rumah. Bahkan sekarang, ia jadi jarang ke masjid, karena lebih memilih mengajak keluarga kecilnya berjamaah di rumah saja. Awal mula kekhawatiran muncul ketika ia mendapat laporan dari Lia, anak keduanya ini, tentang kemunculan Ayam dan Mbok Darmi yang jadi dua. Setelah kejadian itu, demamnya makin menjadi, karena ada energi negatif yang masih menempel pada Lia. Mau tak mau, Pak Hamka meruat Lia tiap malam dengan membacakan ayat kursi 7 kali, lalu ditiupkan ke ubun-ubun. Masalah kedua pun muncul. Setelah Tika juga melapor melihat kaki buntung di belakang rumah kosong. Malamnya, Tika girap-girap atau sawanan, itu istilah dari ketakutan, dan selalu terbayang-bayang melihat kaki buntung itu. Belum lagi yang katanya Mbok Darmi sering diganggu dengan kejadian perkakas yang tiba-tiba hilang atau berpindah-pindah tempat. Tak hanya Mbok Darmi, tapi seisi rumah juga pernah dikerjai dengan hal serupa. Pak Hamka kok ngelamun sendiri di sini? Awas kesambet lo, tegur Pak Tejo, salah satu warga komplek. Enggak Pak, cuma lagi ngamatin rumah kosong sebelah rumah saya. Pak Tejo melihat rumah yang ditunjuk Pak Hamka bergidik ngeri. Emang rumah itu singup Pak, alias angker? Oh ya? Ya maklum Pak, namanya juga rumah kosong, jawab Pak Hamka mengulas senyum. Bapak nggak takut apa? Nggak pernah diganggu apa-apa gitu? Pak Hamka menggeleng pura-pura tak tahu. Gini Pak, bukannya saya menakut-nakuti atau gimana. Ini supaya lebih berhati-hati saja. Pak Tejo kembali melanjutkan ceritanya. Jadi gini,
Rumah itu lebih dari 10 tahun tidak ditempati. Warga sering melihat penampakan di sini, Pak. Oh ya? Iya, Pak. Ada yang pernah melihat kaki buntung di belakang atau di pekarangan rumah. Ada yang ngelihat pocong. Pernah nih, Bu Isma. Itu loh, Pak, penjual gorengan yang rumahnya ada di belakang rumah Pak Hamka. Malam-malam ngelihat seorang bapak tua yang ngerokok di teras rumah kosong sendirian. Dikira memang orang pikun, karena perawakannya sudah tua sekali. Pas disamperin, hilang. Orang-orang juga sering melihat wanita berpakaian putih tampak berjalan mondar-mandir di balik jendela. Wah, rame juga ya, Pak. Canda Pak Hamka. Ya ngeri, Pak. Pernah nih, Pak, ada suatu kejadian. Ada maling yang malam itu dikejar oleh para peronda. Nah, 2 orang maling tersebut ternyata bersembunyi di sana, di rumah itu. Tak ada seorang pun yang tahu. Lah, pagi-pagi mereka berdua ditemukan tergeletak begitu saja di depan rumah kosong. Lah terus, Pak? Nah, dan saat ditemukan, Pak, kondisi mereka cukup menyedihkan. Salah satunya bibirnya miring, beletot ke kanan, nggak bisa balik-balik. Yang satu nggak bisa lihat, Pak. Tapi masih hidup kan, Pak? Lah, ya hidup, Pak. Lalu kemudian didatangkan orang pintar. Kata orang pintarnya, memang mereka habis dikerjain si penunggu rumah. Kemudian kedua-duanya itu disembuhkan sama orang pintar itu. Lah, sebelum dibawa ke kantor polisi, kedua maling itu diinterogasi oleh warga. Nah, mereka pun menceritakan, saat bersembunyi di rumah kosong, mereka mengalami hal-hal yang mengerikan. Puncaknya, ada sesuatu tak kasat mata menamparnya keras sekali. Nah, orang yang satu lagi langsung dicolok kedua matanya dengan sesuatu yang panas. Makanya nggak bisa lihat apa-apa, Pak. Pak Hamka mengangguk mengerti mendengar cerita Pak Tejo. Iya, Pak, ada satu lagi. Kata yang sering lewat sini, mereka sering mendengar bayi yang nangis. Pak Hamka mengerutkan dahi. Bayi, Pak? Iya. Kalau begitu, saya pamit saja, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Pak Tejo langsung pergi setelah berbincang-bincang dengan Pak Hamka. Malam itu, Bu Nuri harus tidur sendirian karena Pak Hamka tidak pulang. Kalau sudah ada bisnis makelar, memang Pak Hamka bisa tidak pulang beberapa hari. Pak Hamka sendiri juga menyambi profesi jadi makelar selain usaha buka toko. Bidangnya pun macam-macam. Kadang menangani jual beli bawang merah bertruk-truk, jual beli tanah, kendaraan bermotor, barang antik, dan lain-lain. Pak Hamka memang tipe pekerja keras, tak mau mengandalkan satu penghasilan saja selama masih mampu. Prinsipnya, jika kita punya 9 pintu rezeki, mengapa tidak kita buka ke-9 pintunya? Meskipun berasal dari keluarga berada dengan warisan tanah di mana-mana, Pak Hamka tidak jumawa bermanja-manja. Karena sejak kecil sudah dididik keras dengan pola hidup susah. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Bu Nuri juga sudah mengecek kondisi anak-anak yang terlelap di kamar. Ini waktunya rehat. Bu Nuri mulai merebahkan tubuh di atas kasur. Baru sejenak memejamkan mata, lalu membuka mata kembali karena merasa ada sesuatu yang berat menindihnya. Dan benar saja, ada sesosok wanita berpakaian putih lusuh berdiri di atas dadanya. Rambutnya panjang, sebagian menutup wajah, menunduk, menatap Bu Nuri dengan mata tanpa kornea. Wajahnya rusak dengan mulut menganga lebar. Bu Nuri kaget bukan main. Berusaha bergerak, namun tak bisa. Bahkan ujung jari pun susah digerakkan. Wanita itu makin kuat menindih. Makin lama, makin membelasakkan kakinya yang samar ke dada Bu Nuri.
Bu Nuri tak bisa bernafas. Paru-parunya seolah terhimpit, tertutup tanpa udara. Nafasnya tersengal-sengal. Ingin sekali berteriak, namun tidak bisa. Bahkan melafalkan doa-doa pun tak mampu berkata. Bu Nuri mengucap istighfar dalam hati dengan terbata-bata. Entah, saat itu rasanya berada di ambang hidup dan mati. Makin lama, udara yang dihirup tak ada lagi. Kemudian, "Mak, Lia tidur di sini ya." Bu Nuri lalu terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Sebisa mungkin ia menghirup udara sebanyak-banyaknya. Tak mau kehilangan oksigen lagi, badannya dingin namun berkeringat. Ia pun menoleh memeluk Lia. Lia pun terheran-heran menatap kondisi ibunya seperti orang yang habis lari maraton berkilo-kilometer. "Makasih anak, makasih," ucap Ibu Nuri terbata-bata. Benar, Ibu Nuri baru saja mengalami ketindihan. Bahasa sekarang, kalau bahasa di sini adalah kelindian. Untung saja Lia saat itu datang ke kamar dan menyentuh tangannya, yang akhirnya bisa membuat Bu Nuri bergerak lagi. Gerimis hujan terdengar turun. Tetesannya berdetik jatuh ke atap rumah, menghasilkan irama rintik-rintik di sekitarnya. Udara menjadi semakin dingin, berhasil menyeruak masuk ke dalam rumah. Bersamaan dengan itu, Bu Nuri kembali harus berhadapan dengan sosok wanita berwajah rusak itu. Kali ini, wanita itu jongkok dan semakin mendekatkan wajah. Dari mulutnya yang menganga, keluar lendir hitam dengan bau menyengat. Lagi, dadanya dihimpit kuat-kuat. Rongga paru tak bisa dimasuki oksigen. Bu Nuri berjuang sekuat tenaga untuk bergerak. Rasa takut makin membuat makhluk itu menjadi kuat. Bu Nuri tak mampu berucap istighfar. Hanya satu kata yang berhasil ia gumamkan dengan susah payah. "Ya Allah, Allah, ya Allah." Lafaz itu berhasil membuat jari telunjuknya bergerak. Bu Nuri pun terjaga dengan nafas tak beraturan. Ini sudah yang beberapa kali ia ketindihan sosok wanita itu. Tiap suaminya tidak tidur di rumah. Pak Hamka selalu menyarankan untuk berwudu sebelum tidur. Jangan sampai lupa berdoa. Tapi namanya juga manusia. Lupa pasti pernah menghinggapinya. Di saat lengah seperti itu, Bu Nuri pasti mengalami ketindihan. Dan makhluk yang menindihnya selalu sama. Sosok wanita yang berwajah rusak. "Mas, gimana ini? Aku sering ketindihan wanita berwajah rusak itu. Stres aku lama-lama, Mas. Ngajar sampai gak bisa konsen," keluh Bu Nuri pada suaminya. Matanya berkaca-kaca. Pak Hamka memandang istrinya tak tega. Bukan tak pernah berbuat apa-apa. Pak Hamka sendiri susah menemukan keberadaan wanita berwajah rusak itu. Tiap berada di rumah, dicari, bahkan dipancing pun, sosok itu tak berani menampakkan diri. Tapi kenapa malah mengganggu istrinya terus-menerus? Pak Hamka pun mulai kesal. 3 minggu setelahnya, Pak Hamka kembali pamit. Tidak pulang selama 2 hari karena harus pergi kulaan barang mebel di daerah Jepara. Bu Nuri sedikit khawatir karena itu berarti dia harus tidur sendirian lagi malam ini. Tapi Pak Hamka berusaha menenangkan. "Sudah, jangan khawatir, Bu. Tidak akan terjadi apa-apa." Bu Nuri memaksakan seulas senyum sembari mengangguk, lalu mencium takzim punggung tangan suaminya. Malam hari menjadi lembab dan dingin karena bekas hujan yang baru saja berhenti. Awan mendung yang tadinya menutupi pelan-pelan menyingkir, membiarkan bulan terlihat penuh, tak menghalangi sinarnya.
Di saat yang sama, Pak Hamka terlihat menahan sesuatu dengan kedua tangannya, tepat di depan kamarnya. Ia kemudian menarik, menyeret sesuatu tak kasat mata itu untuk menjauh. Wanita berwajah rusa itu mencoba menahan tali gaib yang menjerat lehernya. Terlihat marah, namun dia kalah. Ya, Pak Hamka ini tidak benar-benar pergi ke Jepara. Ia memang pergi, lalu diam-diam kembali di malam yang sama. Rencananya telah berhasil untuk menangkap si wanita berwajah rusa yang terus mengganggu sang istri. Sosok itu menangis pilu, memohon untuk dilepaskan. Namun, Pak Hamka tak akan tertipu. Ia sudah paham betul dengan tipu daya makhluk-makhluk seperti itu. Itu adalah jin Korin. Kamu pergi, jangan pernah kembali ke sini atau saya lenyapkan. Si sosok itu menangis, selalu tertawa melengking setelahnya. Jangan. Hihihihi. Gak mau. Saya suka istrimu. Baunya enak. Hihihihi. Ya sudah, berarti saya lenyapkan saja kamu. Pak Hamka mulai melafadzkan doa-doa. Sosok itu menggeram dan terlihat marah. Lama-kelamaan merintih seolah kesakitan. Saya tidak bisa meninggalkan tempat ini. Tidak bisa. Jangan lenyapkan saya. Anak saya masih di sana. Hihihihi. Pak Hamka berhenti sejenak melafalkan doa. Anak. Sosok itu kembali menangis. Anak saya, bukan, bayi saya mati di sana. Pak Hamka berpikir sejenak. Mungkin ini saatnya mencari tahu, meski ia tidak akan sepenuhnya mempercayai sosok itu. Kamu penghuni lama di rumah kosong itu, bukan? Ceritakan apa yang terjadi di sana. Sosok berwajah rusa itu terdiam sejenak, seolah ketakutan. Saya tak bisa bilang. Memangnya kenapa? Saya tak bisa. Tapi saya akan menceritakan tentang apa yang terjadi pada saya dan bayi saya. Sosok itu terlihat duduk. Kepalanya berputar perlahan, menggedek dari kiri, depan, kanan, dan belakang. Seolah-olah tak memiliki tulang leher, hingga tak mampu menahan berat kepala. Pak Hamka terdiam, namun tetap bersikap waspada. Si jin Korin ini menceritakan siapa sosoknya. Namanya ini Dini. Usianya masih terbilang muda, 19 tahun. Namun, dia sudah terjun di dunia hitam, dunia pelacuran. Orang tuanya meninggal dalam kecelakaan saat masih kecil, di usia 14 tahun. Paman dan bibinya sendiri akhirnya menjualnya kepada seorang germo di kota Semarang demi menutupi hutang-hutangnya. 5 tahun dia bergelut di dunia malam. Entah sudah berapa ratus kali melayani lelaki hidung belang. Dia pun tak peduli, karena tubuh dan hatinya itu seakan sudah mati rasa. Beberapa kali dia juga harus menahan sakit dan bolak-balik ke dokter kandungan karena luka-luka pada alat vitalnya. Hingga suatu malam, Dini ini melihat seorang lelaki. Dia saat itu menghisap rokok kuat-kuat, sembari duduk menggoda dengan baju minimnya. Lelaki itu bertubuh gagah, kumis tipis menghiasi wajah tampannya. Ditaksir, usianya sekitar 30 tahun. Mungkin ia seperti tertarik padanya. Lalu lelaki itu datang mendekati Dini. Dini senang jika dia mendapat pelanggan yang bagus seperti ini. Akhirnya mereka pun berkenalan. Tapi perkiraannya salah. Ternyata usianya itu sudah 42 tahun. Sungguh, penampilannya tidak terlihat tua sama sekali. Ya, usia berapapun tak masalah. Toh, Dini ini juga pernah melayani kakek-kakek.
Lelaki itu banyak tersenyum padanya. Pandangannya lembut, tidak kurang ajar seperti pelanggannya kebanyakan. Dalam hati pun Dini ini bertanya-tanya, kenapa lelaki sesempurna ini malah datang ke tempat seperti ini? Seolah bisa membaca pikiran Dini, ia pun menjelaskan, aku diajak rekan bisnisku. Kalaupun menolak juga tak enak. Dia tersenyum, senyum yang sedikit membuat hatinya itu berdesir. Lalu sang Germo pun datang. Wah, pilihan yang bagus, bos. Dini ini memang paling laris. Pelanggannya pun banyak. Entah untuk pertama kali, Dini ini tidak suka sang Germo berkata demikian, terutama di hadapan lelaki ini. Padahal biasanya itu dia mau dihina atau direndahkan seperti apapun, Dini tak peduli. Bukan seperti itu, jelas lelaki itu. Tiba-tiba Germonya ini menyerahkan sebuah kunci. Ini kamar 13. Pak Darmo sudah membayar semua biayanya. Kalau tidak mau, Dini ini akan aku oper ke pelanggan lain. Dia ini sudah banyak yang booking. Aku kasih penawaran spesial karena kamu pelanggan baru. Spontan Dini menggenggam tangannya dan menggeleng cemas. Dengan ragu-ragu, lelaki gagah itu akhirnya menerima kunci tersebut. Mereka pun akhirnya memasuki kamar. Sepertinya malam ini akan menjadi malam yang seru. Begitulah yang dipikirkan oleh Dini. Namun ternyata dugaannya salah. Lelaki itu tidak menyentuh Dini sama sekali. Dini sedikit kecewa pada awalnya. Tapi lagi-lagi perkiraannya salah. Mengobrol seperti ini lebih menyenangkan daripada yang dia kira. Ya, tubuhnya kan bisa beristirahat juga. Dia pun bilang, hanya butuh teman mengobrol. Dini melihat wajahnya sedikit muram saat menceritakan tentang istrinya. Istrinya yang egois, yang tidak mempedulikan suami dan anak-anaknya. Dasar wanita bodoh, malah menyia-nyiakan lelaki seperti ini, batin Dini kesal. Besok aku boleh datang ke sini lagi. Menyenangkan sekali mengobrol denganmu. Bebanku jadi sedikit berkurang. Dini pun mengerjap senang. Boleh, tentu saja. Tapi kenapa? Siapapun yang menghabiskan waktu bersamaku harus tetap membayar pada Bang Edi Germoku. Soal itu tak usah khawatir. Saya akan bayar berapapun. Lelaki itu tersenyum menenangkan. Singkat cerita, lelaki gagah yang Dini tahu itu bernama Harun. Hampir setiap hari datang. Mereka menghabiskan waktu hanya sekedar mengobrol, jalan-jalan dan makan bersama. Dan ia tak pernah menyentuhnya sama sekali. Untuk pertama kali, Dini merasa begitu dihormati sebagai wanita. Hingga suatu hari, ia bilang jatuh cinta pada Dini dan ingin menikahinya. Namun, nikah di bawah tangan alias nikah siri, karena tidak mungkin menceraikan istrinya. Awalnya, Dini ini bimbang. Namun, karena dianya sudah terlanjur mencintai si Harun, akhirnya dia harus mengiyakan ajakan menikah si Harun. Harun kemudian menebusnya dengan harga yang sangat mahal pada si Germo alias Bang Edi. Akhirnya mereka pun berdua menikah di bawah tangan. Harun mengajak Dini pindah ke kota Kutus, di mana salah satu bisnisnya juga ada di sana. 1 bulan kemudian Dini hamil. Harun, suami sirinya itu bahagia sekali mendengar kabar itu. Semenjak mengetahui berita kehamilan Dini, Harun jadi lebih sering mengunjunginya. Biasanya hanya 2 minggu sekali, tapi sekarang bisa 3 hari, atau paling lama seminggu sekali. Dini tidak pernah membayangkan akan bisa hidup bahagia dan senormal ini.
Memasuki bulan ke-9 lebih 2 minggu, Dini mengalami pembukaan pertama. Mereka kemudian ke rumah sakit untuk memeriksakan kandungan. Dokter bilang, mungkin tidak sampai 24 jam Dini akan melahirkan. Harun sedikit terkejut. Dokter menyuruh rawat inap, namun Harun menolaknya. Akhirnya mereka pun pulang dengan 1000 pertanyaan di kepala Dini. Saat sampai di rumah, Harun menyuruh pembantunya mengemasi barang-barang Dini untuk persiapan kelahiran. Dini melihat Harun menuju ke pesawat telepon dan menelpon seseorang. Dini tidak bisa mendengar apa yang Harun bicarakan, karena tiba-tiba saja dia kesakitan merasakan kontraksi. Akhirnya, mobil mereka melaju menuju keluar kota. Dini terdiam tak ingin melontarkan pertanyaan. Melihat ekspresi suaminya yang juga lebih banyak diam. Tibalah Dini di sebuah rumah yang ada di pinggiran kota. Waktu itu, Kecamatan Purwodadi belum sepadat sekarang. Rumahnya cukup besar dan memiliki pekarangan yang luas. Di sekelilingnya ditumbuhi pohon mahoni yang cukup rindang. "Ini di mana, Mas?" tanya Dini saat menuruni mobil. "Kamu akan melahirkan di sini," jawabnya singkat, seraya menyuruh sang sopir mengangkat seluruh barang-barang Dini dari bagasi. Di depan rumah, ternyata mereka sudah disambut beberapa orang. 2 orang berperawakan ibu-ibu dan 3 orang lelaki bertubuh besar seperti preman. Salah satunya memiliki penampilan seperti dukun, memakai baju hitam longgar dengan ikat kepala berwarna senada. Dini semakin curiga. Malamnya, Dini mengalami kontraksi yang sangat hebat, lebih dari kontraksi sebelum-sebelumnya. Seorang ibu-ibu yang dia taksir dukun bayi itu mulai memeriksanya. Sudah waktunya," ucapnya pada Harun. Dini menjerit kesakitan dan menahan tangan si Harun. "Mas, tolong temani, jangan tinggalkan aku sendiri." "Kamu tak sendirian, ada Mbok Ijah dan Bu Yuyun yang menemani," ucap Harun singkat. Sekilas Dini melihat senyum tipis yang mengerikan di bibirnya. Harun melepas paksa tangan Dini dari tangannya. Dini menjerit. Pikirannya berkecamuk jadi satu, antara rasa sakit dan bingung. Entahlah, dia harus fokus melahirkan anak ini dengan selamat. Tibalah saatnya yang ditunggu-tunggu. Dini berhasil melahirkan bayi perempuan dengan selamat. Di sisa-sisa tenaganya, Mbok Ijah, si dukun bayi itu datang mendekat dan menunjukkan bayinya yang cantik. "Lihatlah sepuas-puasnya sebelum aku membersihkannya," ucap Mbok Ijah misterius. Dini mengkerutkan kening sejenak, lalu kembali memandang anaknya penuh sayang. Tak lama kemudian Mbok Ijah mengambil anaknya. Dini tidak bisa berbuat apa-apa karena tubuhnya terasa sangat lemah. Samar-samar Dini melihat bayi perempuannya dibersihkan dan dimandikan dengan air bertabur bunga, lalu dibungkus dengan kain berwarna merah. Harun mulai memasuki ruangan dan mengambil bayinya. Dia memandang Dini sekilas, lalu keluar kamar bersama Mbok Ijah dan Bu Yuyun, meninggalkan Dini begitu saja. Dini benar-benar merasa aneh. Nalurinya sebagai ibu menyuruhnya untuk bergerak, memeriksa apa yang terjadi. Di sisa-sisa tenaga dan rasa sakit yang luar biasa di selangkangan, Dini mencoba terbangun dari posisinya. Dia bisa melihat darah yang masih menempel di sekitar kaki dan kasurnya. Belum dibersihkan sama sekali. Dengan tertatih-tatih, Dini mencoba berjalan. Langkahnya memaksa untuk segera keluar dari kamar. Dan baru dia sadari, lampu listrik hanya menerangi kamar dia bersalin. Sedangkan bagian lain dari seluruh ruangan dan lorong diterangi dengan lilin-lilin saja.
Sayup-sayup dia mendengar suara bayi menangis. Dijelajahinya setiap sisi ruangan dan memeriksa setiap kamar. Hingga akhirnya langkah si Dini ini terhenti tepat di mana suara bayi menangis itu terdengar lantang. Dini menempelkan daun telinga pada pintu kayu jati di kamar itu, mencuri dengar dengan seksama apa yang ada di baliknya. Terdengar tangis bayi yang tersengal-sengal. Bersamaan dengan itu, samar Dini mendengar orang yang bergumam. Oh, tidak, bukan bergumam, tapi seolah merapal mantra dengan bahasa Jawa. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah itu suara bayinya? Tanya Dini di dalam hati. Tok, tok, tok. Mas, suara tangis bayi ini makin kencang ketika pintu diketuk oleh Dini. Tok, tok, tok. Mas Harun, kamu di dalam bukan? Apa itu suara bayi kita? Tok, tok, tok. Karena tidak ada respon, Dini mencoba membuka engsel pintunya. Namun gagal, seolah ada yang menahan. Dini yakin bayinya ada di dalam kamar itu. Tok, tok, tok. Mas, buka mas. Apa yang kamu lakukan ke bayi kita? Aku mau lihat bayiku, mas. Air mata Dini merembes. Ada yang salah di dalam sana. Perasaannya benar-benar tidak enak. Dini terus berusaha membuka pintu, bahkan menggedor-gedornya sekuat tenaga. Tak merasa putus asa, Dini mencari sesuatu untuk bisa membuka paksa. Dini berjalan menyeret sedikit kaki-kakinya, menelusuri ruang demi ruang, meski dengan pandangan sedikit buram. Karena pencahayaan temaram, dia usap kedua matanya yang basah. Lalu dia menangkap pandangan sepasang kapak yang menempel di dinding sebagai pajangan. Dia lalu menyeret sebuah kursi, menaikinya, mengambilnya berjinjit dengan susah payah karena posisinya yang cukup tinggi. Sayup-sayup Dini mendengar suara tangis bayinya yang makin kencang. Diabaikan rasa sakit di kedua selangkangannya. Akhirnya Dini pun bisa menggapainya. Meskipun kapak itu hampir terlepas dari genggaman dan hampir mengenai jari kakinya. Lalu Dini memaksa langkah kakinya berjalan meski tertatih-tatih. Tanpa menunggu, sontak dia pun mengayunkan kapak itu ke gagang pintu. Diayunkan beberapa kali sekuat tenaga, hingga gagang itu hancur dan engselnya terjatuh ke tanah. Dia jatuhkan kapak itu, lalu mendorong tubuhnya dengan mudah. Semudah itu pintu pun terbuka. Namun beberapa tangan langsung menahannya. Matanya terbelalak melihat pemandangan mengerikan di depannya. Apa yang dia lihat adalah seluruh ruangan yang ditutupi kain berwarna merah di seluruh dindingnya. Di salah satu tembok tergantung sebuah kepala kerbau hitam bertanduk besar, lengkap dengan sebuah meja yang dimana di atasnya ditaruh dupa, pot menyan, keris, bunga, dan lain-lain. Kamar ini sebuah kamar ritual. Bayinya diletakkan di atas pelepah daun pisang, di atas sebuah batu berbentuk balok. Sepertinya batu itu adalah batu persembahan. Di dekatnya, Dini melihat seorang pria paruh baya, berpakaian hitam, yang merapalkan sesuatu dari mulutnya. Di sebelah lelaki itu berdiri suaminya sendiri, si Harun, memegang sebuah parang, sembari menatap lekap bayinya mereka. Apa yang akan dilakukannya dengan parang itu? Dini pun memberontak, berteriak berusaha melepaskan diri. Namun yang memeganginya adalah dua orang lelaki bertubuh besar. Tenaganya kalah dengan tenaga mereka. Ya, mereka itu adalah preman yang tadi siang menyambut Dini. Harun menyerahkan parang pada lelaki berbaju hitam itu. Lelaki yang dia duga adalah seorang dukun mulai mengangkat parang. Tepat di belakangnya, Dini melihat bayangan tinggi hitam besar. Besar sekali hingga tingginya mencapai batas atap rumah. Dini mendongak.
Semua terjadi begitu cepat. Parang itu terayun, membelah leher bayinya dengan mudah. Kepalanya menggelinding tepat di bawah kakinya. Tubuh kecilnya sempat menggelinjang sepersekian detik, hingga tidak bergerak lagi. Darah mengucur perlahan keluar dari nadi leher kecil yang putus itu. Dini berteriak meraung-raung, berharap semua yang disaksikan ini hanya mimpi. Dilihatnya, Harun menempelkan telapak tangan pada darah bayi yang masih mengalir. Ia pun mengusapkan darah itu ke wajahnya secara perlahan. Dini tak mampu berkata apa-apa. Di saat yang sama, sesuatu bergejolak hebat dari lambung. Spontan, Dini mengeluarkan semua isi di dalam perut, alias muntah-muntah. Lalu, apa yang dia lihat kemudian adalah gelap seluruhnya. "Jadi, kamu langsung mati saat itu?" tanya Pak Hamka. Belum, "Lalu, matinya kenapa?" saya depresi, lalu gantung diri. Lalu di mana Harun sekarang? Apa yang terjadi dengannya? Apakah dia masih hidup? Setelah perkataan atau pertanyaan Pak Hamka ini, tiba-tiba atmosfer seluruh ruangan turun hingga suhu terendah. Dini pun menggeram. Cari tahu saja sendiri. Sosok Dini pun berubah makin samar, kemudian menghilang. Pak Hamka menoleh ke sana kemari mencari keberadaannya. Sial. Dia melarikan diri rupanya. Helanya kesal. "Baiklah, aku akan cari tahu sendiri. Paling tidak, saya mendapat sedikit petunjuk," ucapnya pada diri sendiri. Lalu, sudah 1 bulan, Bu Nuri akhirnya tak pernah ketindihan lagi. Namun, bukan berarti gangguan yang lain ikut berhenti. Selain mendapat gangguan tak kasat mata, keluarga Pak Hamka sendiri merasa tak aman dengan lingkungan sekitar. Dikarenakan komplek perumahan Gang Arjuno saat itu sering terjadi pencurian, serta preman-preman yang berkeliaran di kala malam. Pak Hamka pun memutuskan untuk membangun rumah di belakang toko mebelnya di Kecamatan Karangrayung. Namun, pembangunan juga membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tidak mungkin juga membiarkan keluarganya terus-terusan hidup tak tenang. Satu alasan yang cukup kuat membuatnya mencari tahu tentang rumah kosong agar dapat memindahkan para penghuninya yang cukup mengganggu sekitar. Tapi itu bukan perkara yang mudah, tentunya. Pak Hamka tak mampu mengatasinya sendiri. Dia butuh bantuan. Di suatu sore, Pak Hamka bertemu dengan seorang teman. Teman itu datang dari sebuah perjalanan. Teman yang bersedia memenuhi undangan Pak Hamka jauh-jauh hari sebelumnya. Pak Hamka melambai pada seorang lelaki berusia hampir setengah abad yang tampak menenteng sebuah tas selempang hitam lusuh. Pak Rusdi namanya. Pak Hamka mengajaknya masuk ke sebuah warung kopi tak jauh dari rumahnya Pak Hamka. "Kali ini ada apa lagi toh Ham?" tanya Pak Rusdi di sela-sela menikmati hisapan rokoknya. Tampak asap mengepul di sekitar wajah Pak Hamka, namun ia terlihat tak terganggu sama sekali. "Aku butuh bantuan Murus untuk memindahkan penghuni yang ada di sebelah rumahku, karena sudah mengganggu sekali." "Hah? Sulit sekalikah? Sampai kamu tidak bisa memindahkan sendiri?" "Susah, Rus. Karena rumah itu bekas tumbal. Ilmuku belum setinggi itu." Pak Rusdi berdecak, lalu menyesap kopi hitamnya sesaat. "Alah, pakai saja Nogo Sosromu. Dijamin kuat, bahkan bisa menghabisi raja-rajanya juga." Pak Hamka pun terdiam. Enggak, Rus. Terlalu sulit. Terlanjur bau darah. Resikonya terlalu besar kalau pakai keris itu." Iya sih. Tapi kalau kamu bisa mengendalikan, ya bisa sakti sekali. Rus, aku hanya menganggap
Itu pusaka peninggalan turun-menurun dari nenek moyangku. Tak akan kugunakan, hanya aku rawat saja. Sirik nanti jadinya. Yo, aku bantu. Kayak sama siapa saja. Aku cuma bercanda. Ya sudah, kasih tahu yang mana rumahnya. Mau aku lihat dulu kondisinya. Pak Hamka menyunggingkan seulas senyum. Tak lama kemudian, keduanya sampai di depan rumah kosong itu. Pak Rusdi tampak mendelik menatap rumah tersebut. Wait, Dan, kamu kok nggak bilang, Ham, kalau isinya kayak gini? Umpat Rusdi kemudian. Kenapa, Rus? Wah, bau anyirnya terlalu parah. Duh, rumah ini sudah memakan tumbal sebanyak apa ya? Apa bayi semua? Jahanam betul pemilik rumah ini. Loh, kamu langsung kelihatan tumbal bayinya, Rus? Iya, tahu. Sebentar, aku terawang dulu. Setan jenis apa yang makan tumbal-tumbal ini? Pak Rusdi memejamkan mata sejenak. 5 menit kemudian, ia kembali membuka kelopak mata dan menghela nafas panjang. Cari tempat yang enak buat ngobrol, Ham. Ya sudah, ayo langsung masuk ke rumahku saja. Loh, jangan, Ham, jangan. Balik lagi aja ke warkop tadi. Hamka yang tampak mengerti maksud Rusdi mengajak temannya kembali ke warkop. Setelah sampai di warung kopi, Pak Hamka dan Pak Rusdi memilih meja di sisi pojok. Suasana warkop yang merangkap jadi warteg itu tampak terlihat lebih sepi dari sebelumnya. Mungkin karena senja makin menenggelamkan diri, bersiap digantikan petang. Sudah aman, biar nggak ada yang nguping. Pak Hamka tersenyum tipis. Ia sendiri juga menyadari sosok tak kasat mata yang sedari tadi mengikuti mereka. Sosok berwujud seperti tuyul, namun berwajah tua yang ada di belakangnya memang sudah tak tampak lagi. Pak Rusdi mulai menceritakan apa yang dilihatnya tadi ketika merogoh Sukmo. Begini, Ham. Aku belum berhasil menemukan Raja Iblisnya. Yang makan tumbal itu bersembunyi sepertinya. Belum lagi aku dihadang sama anak buahnya. Membuatku makin kesulitan. Caranya ya harus menemukan wadah iblis itu di sana. Dikubur di dalam rumah kosong itu. Kita harus cari tahu. Masalahnya, aku tidak tahu dikubur di sebelah mana. Malam ini aku akan melakukan ritual agar berhasil menemukan si wadah ini. Kalau butuh apa-apa, kasih tahu aku, Rus. Aku usahakan untuk mendapatkannya. Pak Rusdi mengangguk pelan. Ya. Carikan aku barang-barang ini saja ya. Pak Rusdi memberitahukan apa-apa yang harus dicarikan oleh Pak Hamka. Pak Rusdi dan Pak Hamka adalah teman seperguruan. Pak Rusdi bisa dibilang orang pintar, namun bukan yang berilmu hitam. Dia memang lebih mendalami ilmu kebatinan daripada Pak Hamka sejak lama. Sedangkan Pak Hamka mempelajari ilmu kebatinan hanya sebagai tameng saja. Selain karena alma mater pondok juga. Sudah, besok ku kabari. Terus, kamu nanti mau nginep di rumahku atau bagaimana, Rus? Ya enggak lah. Aku kan mau melakukan ritualnya. Nanti aku numpang tidur di rumah mertuaku yang dari istri keduaku saja. Setahu Pak Hamka, memang rumah salah satu mertua Pak Rusdi juga terletak di Kecamatan Purwodadi. Keesokan harinya, Pak Rusdi sudah bertandang ke rumah Pak Hamka. Tampak Bu Nuri mengantarkan secangkir kopi pada tamu suaminya, lalu meninggalkan mereka berdua. Ya, hari itu adalah hari libur, karena seluruh keluarga Pak Hamka bisa berkumpul di rumah. Ham, masuk ke dalam rumah kosong itu kira-kira bisa atau enggak ya? Mau ngecek langsung? Bisa kayaknya, Rus. Nggak dikunci kok. Kata warga komplek, sudah tidak ada barang-barang apapun lagi di dalam. Dibiarkan begitu saja sama yang punya. Ya sudah, ayo langsung ke sana. Pak Hamka dan Pak Rusdi berjalan menuju rumah kosong. Dibukanya pintu kayu yang sudah ringsek secara perlahan. Hawa pengap dan debu langsung menyeruak ke arah mereka saat masuk ke dalam. Langkah-langkah itu menyusuri tiap sudut ruangan.
Tembok putih lusuh yang catnya sudah banyak mengelupas. Sarang laba-laba berwarna pekat di sana-sini. Bahkan di beberapa bagian lantai tembok ditumbuhi tanaman-tanaman liar beserta lumut. Suasana masih siang, namun terlihat lebih gelap di dalam rumah itu. Hawa dingin dan panas berubah-ubah tak menentu, seolah saling bertabrakan. Banyak mata-mata yang memandang tajam keduanya. Beberapa di antaranya seolah sudah bersiaga, bersiap-siap untuk menyerang. Namun tertahan karena mempertimbangkan keberadaan khodam yang menyertai mereka. Hingga langkah Pak Rusdi terhenti di sebuah ruangan yang cukup besar di antara ruangan lain. Di sisi-sisi dinding beberapa kain berwarna merah yang menempel. Sebagian besar terlihat sobek tak beraturan. Ini ruangannya. Ya persis seperti yang diceritakan Dini. Loh, kamu tahu ya, Ham? Yo, itu lurus. Hantu wanita yang pernah aku tangkap kemarin. Tak lama kemudian, sebuah bayangan besar menghantam Pak Rusdi hingga terpental. Pak Hamka mundur menjauhi bayangan itu dan mendekati posisi di mana Pak Rusdi berada. Sial, ngajak bertarung kamu ya? Terdengar suara tawa melengking setelahnya. Sosok tinggi besar itu mulai menampakkan diri. Ia berwujud kuntilanak berbaju merah, namun setinggi atap. Mundur, Ham, mundur. Aku sendiri saja bisa menghadapi ini. Sungguh di luar dugaan. Niat mereka hanya untuk melihat kondisi, namun tiba-tiba mendapat serangan dadakan begini. Pak Hamka pun mengangguk, namun tetap bersiaga, berjaga-jaga jika terjadi sesuatu di luar kendali. Selanjutnya, Pak Rusdi mulai merapal sesuatu. Bibirnya bergerak cepat, lalu melakukan gerakan silat di depan sesuatu yang tak kasat mata. Pertarungan sengit pun tak dapat dihindari. Hal itu hanya bisa dilihat oleh orang yang memiliki kemampuan mata batin. Bahkan Pak Hamka sampai mundur keluar ruangan hanya untuk mengamati. Bulir-bulir keringat mulai mengalir membasahi dahi Pak Rusdi. Rus, kamu gak apa-apa? Pak Rusdi melambaikan tangan memberi kode baik-baik saja. Entah bagaimana dan apa setelahnya. Ia merapalkan mantra dan melakukan gerakan tangan yang seolah menekan sesuatu. Kuntilanak merah bertubuh tinggi itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Hah, sial, malah kabur. Padahal kurang sedikit lagi bisa kutangkap. Pak Hamka berjalan cepat menghampiri Pak Rusdi. Bagaimana, Rus? Apakah itu rajanya ya? Awalnya ya, kukira itu rajanya, Ham. Ternyata bukan. Yang tadi bisa disebut kayak ya patihnya lah. Kalau rajanya itu licik, nggak mau memperlihatkan diri sama sekali. Makanya harus melakukan ritual itu agar bisa menemukan lokasi persembunyiannya. Pak Hamka menepuk pundak temannya perlahan. Ya sudah, Rus. Ayo segera keluar dari sini. Paling tidak kita sudah tahu langkah selanjutnya. Pak Hamka mengamati kondisi sekitar. Situasi yang sangat tidak menguntungkan jika mereka diserang tiba-tiba. Mengingat kondisi Rusdi yang sudah kehabisan energi. Pak Hamka sendiri juga tak mampu menghadapi makhluk sebanyak ini sendirian. Ayo, kita keluar, jawab Pak Rusdi kemudian. Lalu, sesaat setelah sampai di depan rumah, keduanya mendengar suara teriakan minta tolong dari dalam. Spontan Pak Hamka langsung berlari menuju ke arah teriakan. Dilihatnya Bu Nuri dan Lia tampak terduduk, mengerumuni sesuatu di lantai. Bu Nuri menangis. Gimana ini, Mas? Tika, Mas. Tika. Dilihatnya Tika terbaring di atas lantai dengan telinga yang mengeluarkan darah. Pak Hamka segera menghampiri, mengecek kondisi Tika, dan langsung mengangkat tubuh putrinya. Ayo, Dek, kita ke rumah sakit. Bu Nuri mengangguk menurut. Loh, ada apa ini, Ham? Loh, anakmu kenapa? Ayo ikut ke rumah sakit dulu, Rus. Pak Hamka tetap berusaha bersikap tenang, meski raut khawatir masih tersirat menghinggapi wajahnya. Dengan bantuan salah satu tetangga yang mau meminjamkan mobil, akhirnya
keluarga Pak Hamka berhasil mengantar Tika ke rumah sakit tepat waktu. Tak berapa lama, mereka mendapatkan diagnosis yang cukup mengejutkan dari sang dokter. Maaf Pak, pembuluh nadi di bagian wajah sebelah kanan putri Bapak ada yang pecah dan saraf di dekat telinga kanan sedikit mengalami kerusakan. Lalu, bagaimana cara penyembuhannya, Dok? Tanya Pak Hamka yang sudah tak bisa menyembunyikan rasa khawatir lagi. Bapak tenang saja, masih bisa disembuhkan dengan operasi. Namun bukan di sini. Saya akan memberikan rujukan ke rumah sakit baptis di kota Kudus. Hanya dokter di sana yang bisa melakukan operasi tersebut. Ya, lakukan apa saja yang terbaik untuk anak saya, Dok. Pak Hamka memberitahukan kondisi Tika pada Bu Nuri. Meski terlihat shock sesaat, Bu Nuri terlihat kembali tenang saat Pak Hamka juga memberitahukan solusinya. Tak lama kemudian, Pak Hamka berjalan mendekati Pak Rusdi di ruang tunggu tak jauh dari sana. Rus, ditunda dulu ya, kondisi anakku masih tidak memungkinkan. Ya, tidak apa-apa Ham, kamu yang sabar ya. Nanti kabari lagi kalau memang sudah siap. Sekalian aku carikan hari-hanya untuk proses pemindahan. Terima kasih Rus, jawab Pak Hamka kemudian. Setelah menjalani operasi bedah saraf, Tika dirawat intensif di rumah sakit selama beberapa hari. Untunglah, operasi berjalan lancar dan kondisi Tika semakin membaik. Namun, hasil dari operasi tersebut menimbulkan bekas yang lain di wajahnya. Tim dokter pun menyarankan operasi plastik untuk menutupi bekas tersebut, di mana jika tidak dilakukan akan benar-benar kelihatan jelas cacatnya. Di zaman itu memang jarang sekali ditemui dokter bedah plastik. Untunglah, satu-satunya dokter bedah plastik yang ada di wilayah kota Kudus terdapat di RS Baptis juga. Jadi, Pak Hamka tak perlu repot-repot mencari lagi dokternya. Ya, meskipun membutuhkan biaya yang tak sedikit, segala upaya akan diusahakan demi putrinya. Menjual sebagian petak sawah yang dimiliki pun tidak apa-apa. Singkat cerita, 2 bulan setelahnya. Yakin sudah siap, Ham? Tanya Pak Rusdi dari seberang pesawat telepon. Iya, Rus. Lebih cepat selesai lebih baik. Gangguannya lebih parah dari sebelumnya. Ya, jelas, Ham. Kan tempatnya kemarin habis kita usik. Salah satu efeknya jadi anakmu yang kena. Terdengar helaan nafas berat dari seberang. Iya Rus, tidak apa-apa. Mau bagaimana lagi? Salahku yang salah perhitungan. Kurang hati-hati. Ya, kebetulan aku sudah melakukan ritual beberapa hari sebelumnya. Aku sudah dapat harinya Ham. 1 minggu lagi aku ke sana ya. Siapkan saja apa-apa yang kuminta kemarin. Iya Rus, beres. Jawab Pak Hamka kemudian. 1 minggu setelahnya, tepatnya hari Kamis malam Jumat lagi, Pak Rusdi sudah sampai di kediaman Pak Hamka. Duduk dulu Rus. Pak Rusdi pun menghempaskan diri di atas kursi tamu ruang tengah. Sebentar ya, aku mau mengantarkan keluargaku ke rumah kakek-kakeknya di dekat-dekat sini kok. Oh yo, tenang, santai. Sesaat setelah Pak Hamka meninggalkan Pak Rusdi sendirian, ia merasakan tensi suhu ruangan menjadi rendah. Seolah kedatangannya memang sudah diketahui oleh sosok-sosok tak kasat mata yang pernah ditemuinya di rumah kosong. Pak Rusdi tersenyum tipis sembali mengelus-ngelus cincin batu akik yang berwarna hijau di salah satu jarinya. Berani kamu memperlihatkan diri di depanku sekarang ya? Tampak seorang wanita berwajah pucat, memakai baju terusan panjang berwarna putih lusuh, berdiri kaku, tak jauh dari tempatnya berada. Pak Rusdi melirik ke sisi luar. Hanya wanita itu yang berani menampakkan diri sedekat ini. Sedang sosok-sosok lain menatapnya dari kejauhan saja. Kamu ya yang namanya Dini, wanita yang pernah diceritakan Hamka? Wanita itu menunduk, lalu mengangguk. Apa maumu? Jangan usir kami. Biarkan kami tetap tinggal di sini. Loh, Raiso.
Lawang kalian sudah ganggu-ganggu ke sana kemari, masa tak biarin? Itu urusan kami. Ini rumah kami. Bantah Dini. Saya kasih peringatan sekali lagi ya. Sebaiknya kalian segera pindah di tempat yang jarang ada manusianya. Mau saya pindahin atau kalian pindah sendiri? Kalau sampai saya yang mindah, tak lempar kalian sampai ke Segoro Kidul. Mau? Gertak Pak Rusdi. Dini menggeram. Di sini tempat tinggal kami. Kamu tidak berhak ngusir. Lagi pula, kamu hanya manusia rendah. Mana bisa menghadapi Sing Bau Rekso yang punya tempat ini. Ya sudah, lihat saja nanti ya. Samar-samar keberadaan Dini sudah tak terlihat lagi. Tak terasa, siang hari begitu cepat terlewati begitu saja. Langit bermegakan oranye mulai menghiasi. Sekelompok burung gereja berjajar rapi, terbang menuju arah pulang. Tampak Pak Hamka mengelilingi rumah kosong, sembari menabur segenggam garam dari sebuah kresek hitam. Tujuannya untuk memberi pagar batas agar makhluk yang ada di dalam tidak melarikan diri. Dan makhluk yang berada di luar rumah kosong tidak bisa masuk begitu saja. Kebetulan komplek perumahan sedang sepi saat itu. Jadi, tak ada yang akan menanyakan macam-macam apa yang dilakukannya. Dimulai berhisap ya? Oh, yo, jawab Pak Rusdi. Tepat pukul 8 malam, keduanya pun mulai bersiap. Di saat yang sama, tiba-tiba terdengar suara gebrakan yang cukup keras dari dalam kamar Pak Hamka. Brak, brak, brak. Saya cek dulu, Rus. Pak Hamka membuka pintu kamar. Ternyata salah satu pintu lemari jatinya itu terbuka. Tampak sesuatu yang dibungkus kain mori tergeletak di atas lantai. Pak Hamka pun mengambilnya. Di dalamnya ada kerisnya. Sebuah keris hitam berukuran sedang bergetar hebat. Pak Hamka merapalkan doa. Lalu keris itu pun diam. Ia pun kembali meletakkan ke dalam lemari. Saat berbalik dan akan keluar kamar, benda itu keluar dan terjatuh lagi. Pak Hamka mengembalikan sekali lagi, hingga sebanyak 3 kali. Akhirnya, ia pun menghela nafas, sembari membawa keris berbungkus kain mori dalam genggaman. Aku bawa ini nggak apa-apa kan, Rus? Tadi dia itu keluar terus dari lemari. Kalau tak bawa ya pasti bakal ngisuh dengan yang lain. Sedikit catatan, maksud dengan membuat kekisruhan dengan yang lain adalah membuat onar dengan pusaka-pusaka koleksi dan peninggalan milik Pak Hamka yang lain. Karena tiap pusaka selalu ada isinya. Loh, itu yang mana? Tanya Pak Rusdi. Ini yang dari Aceh, Rus. Pak Rusdi berdecak. Pasalnya, energi pusaka yang digenggam Pak Hamka saat ini saling bergesekan dengan khadam dan senjata yang dibawanya. Gesekannya tidak terlalu besar, hanya saja bisa bergejolak sewaktu-waktu. Bisa-bisa mereka sendiri yang kerepotan jika itu terjadi. Seolah bisa membaca raut tidak enak Pak Rusdi, Pak Hamka pun menenangkan. Tenang, Rus, tidak akan saya gunakan. Tidak akan saya copot dari sarungnya. Oh, ya wis, gak apa-apa lek ngono. Singkat kata, kini mereka sudah berada di ruangan berdinding kain merah di dalam rumah kosong tersebut. Pak Hamka meletakkan sebuah petromak di tengah-tengah ruangan sebagai penerangan. Suasana dalam rumah begitu hening dan dingin. Pak Rusdi mengeluarkan barang-barang persiapannya dari dalam tas, mengeluarkan seikat tali putih, dan menyerahkannya pada Pak Hamka. Ini, ikatkan pada pintu dari ujung yang satu ke ujung yang lain ya. Terserah mau diikatkan bagaimana, yang penting tak lepas. Setelah persiapan selesai, Pak Rusdi berdiri bersedekap, lalu memejamkan mata. Pak Hamka berdiri di belakangnya, melihat punggung Pak Rusdi, mengamati sekitar sambil berjaga-jaga.
Pak Rusdi perlahan membuka mata. Angin dingin berhembus pelan menerpa wajah. Diamatilah sekitarnya. Dia tiba-tiba berada di atas rumput-rumput ilalang, di tengah lahan yang luas. Di depannya berdiri rimbunan pohon mauni tinggi, membentuk sebuah hutan. Langit malam begitu kelam, tak menampakkan bulan, apalagi bintang. Ini sisi dunia lain. Ia pun mulai melangkahkan kaki menuju ke dalam hutan. Hutan pun begitu hening, tak juga terdengar suara binatang. Pak Rusdi terus berjalan, sesuai arahan bisikan yang didengar. Entah sudah berapa lama ia berjalan, namun tak terasa melelahkan. Hingga akhirnya, langkahnya terhenti di depan sebuah gua. Gua itu begitu pekat. Tak gentar, Pak Rusdi kembali masuk ke dalamnya. Meski tanpa penerangan, kornea matanya tetap mampu melihat dalam gelap. Di ujung gua itu ia melihat seberkas cahaya temaram. Semakin ia mendekat, semakin jelas bau amis yang terhirup masuk ke saluran nafas. Begitu sampai, matanya sempat terbelalak. Bagaimana tidak? Di dalamnya terdapat puluhan atau mungkin ratusan bayi berdarah-darah tergeletak begitu saja. Bayi-bayi itu masih bergerak-gerak meski dalam kondisi mengenaskan. Ada yang kepalanya terputus, ada juga sebelah tangan atau kakinya hilang, ada juga separuh badannya hancur dan lain sebagainya. Bahkan ada yang masih dalam kondisi bayi teragan, bayi keguguran, seperti segumpal daging atau kondisi tubuh yang belum sempurna. Perlahan, Pak Rusdi melangkah dengan hati-hati melewati kumpulan bayi tergeletak itu. Suara tangisnya mampu memekakkan telinga. Jadi ini bayi-bayi tumbal itu. Lalu, Pak Rusdi sampai di bagian gua yang lain. Di sana, ia melihat sekumpulan orang-orang yang dirantai, dibelenggu di bagian leher, tangan, dan kaki. Orang-orang itu pun kondisinya juga mengenaskan. Tak jauh berbeda dari bayi-bayi sebelumnya. Di sana terdapat sebuah singgasana batu yang sangat besar. Di situ berdiri sesosok makhluk yang begitu mengerikan. Makhluk itu berkepala kerbau, lengkap dengan tanduk hitam yang kokoh, bertubuh manusia. Sosoknya berjenis kelamin laki-laki. Badannya tinggi dan kekar, bertelanjang, namun tak berkelamin. Matanya merah menyala, menatap tajam Pak Rusdi. Kamu yang sudah membabat habis anak buahku ya? Pak Rusdi terdiam mendengarnya. Ia pun menoleh, beradu pandang dengan seorang lelaki gagah berpakaian perang zaman dulu, yang kini sudah berdiri di sampingnya. Sosok itu adalah khodamnya, yang sudah menjaga keluarganya dari zaman nenek moyang. Rusdi mulai paham. Pantas saja, sedari tadi, dia tak menemukan sosok gaib satupun. Rupanya, khodam miliknya itu sudah menghabisi kerucu-kerucu penjaga gua makhluk berkepala kerbau ini. Pak Rusdi melepas sarung keris yang sedari tadi dipegangnya, lalu menantang makhluk gaib berkepala kerbau yang diketahui bernama Kebo Cemeng. Sorot mata merah itu semakin menyala. Ia pun kembali memanggil anak buahnya yang lain. Perhelatan berdarah tak dapat dielakkan. Pak Rusdi bersama sang khodam mulai menyerang Kebo Cemeng beserta anak buahnya. Di alam nyata, Pak Hamka mulai resah menunggu. Sudah 3 jam Pak Rusdi belum membuka matanya. Dilihatnya bulir-bulir keringat menetes melewati dahi dan wajah Pak Rusdi. Padahal kondisi ruangan begitu dingin, bahkan semakin membeku, seolah berada di puncak pegunungan di malam hari. Tiba-tiba, sesuatu berusaha menggebrak pintu ruangan kamar. Pintu pun terbuka dengan sendirinya. Pak Hamka berbalik menoleh. Kuntilanak merah setinggi atap rumah kembali menampakkan diri, berusaha masuk, namun terhalang tali putih yang terikat.
Pak Hamka membaca doa-doa, membantu menambah pagar gaib sebagai penghalang. Namun sepertinya kuntilanak merah itu sangat murka. Kekuatannya terbilang sangat besar bagi Pak Hamka. Entah sampai berapa lama ia mampu menahan serangan sang kuntilanak merah itu. Ilmu kebatinannya tak sekuat Pak Rusdi, yang mana Pak Rusdi ini masih keturunan asli dari kerajaan Mataram. Tiba-tiba, keris yang diikat pinggang di balik punggung ini bergetar hebat. Lalu kemudian jatuh dari tempatnya berada. Sesuatu perlahan keluar dari dalam sana. Sebuah kabut tebal yang kemudian berubah menjadi sosok ular raksasa yang memenuhi ruangan. Pak Hamka terkejut bukan main. Ular raksasa itu menganga, menunjukkan taring-taring besar yang tajam. Secepat kilat, ular itu melesat melewati Pak Hamka dan menerkam kuntilanak merah. Ular raksasa itu melilit ketat, menelan sang kuntilanak merah secara perlahan, seperti ular biasa yang sedang memangsa korbannya. Pak Hamka tak menyangka bahwa kuntilanak merah itu bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Pantas saja Pak Rusdi tadi cukup khawatir saat ia membawa serta pusaka dari Aceh itu. Setelahnya, ular itu kembali mendekati Pak Hamka, mengelilingi kedua manusia tersebut. Kepala besarnya mengendus Pak Rusdi, lalu bergantian ke Pak Hamka kemudian. Pak Hamka tak bergerak, hanya saja tetap membaca doa-doa. Tak lama kemudian, si ular raksasa itu berubah menjadi kabut dan masuk kembali menjadi sebuah pusaka. Di alam gaib, Pak Rusdi bisa membalik keadaan meski tidak mudah. Ia berhasil menangkap sang kebut cemeng. Pak Rusdi memejamkan mata, mengonsentrasikan pikiran agar bisa kembali ke dunia manusia. Saat Pak Rusdi membuka kembali matanya, ia langsung berteriak pada Hamka. Ham, cepat, ambilkan sarung keris itu. Pak Hamka yang masih dalam keadaan shock segera membalikkan kesadaran, bergegas menyerahkan sarung keris tersebut pada temannya. Sambil merapalkan sebuah mantra, Pak Rusdi menarik sesuatu tak kasat mata dan memasukkannya ke dalam sarung keris berukir. Sambil merapalkan sebuah mantra, tak lama setelahnya, sebuah keris yang panjangnya kurang lebih 48 cm sudah ada begitu saja. Di tengah gagangnya terdapat sebuah batu berwarna merah. Pak Hamka masih takjub dengan peristiwa itu. Mana wadahnya? Tanya Pak Hamka kemudian. Tiba-tiba teringat dengan wadah yang dimaksud Pak Rusdi. Ya ini wadahnya. Ini wujud keris ini sendirilah sang wadah. Tiba-tiba kornea mata Pak Rusdi menangkap sebuah pusaka yang tergeletak di atas lantai. Loh, barang itu kok tiba-tiba di situ, Ham? Pak Hamka masih mencoba mengatur nafas. Iya, Rus, itu tadi penghuninya tiba-tiba keluar sendiri, lalu makan kuntilanak merah yang pernah kamu kalahkan dulu. Tentu saja Pak Hamka tidak bercerita, menyembunyikan bagian ular raksasa yang tadi mengendusi mereka. Pak Rusdi menggelengkan kepala mendengarnya. Asem, untung saja tak membuat keributan saat aku sedang mencari wadah tadi. Pak Hamka tersenyum tipis. Sudah, ayo kita pindahkan para penghuni rumah kosong ini ke tempat lain. Kamu maunya dipindah kemana? Dipindah nang lokasi Cilacap ae, terus jawab Pak Hamka menatap. Pak Hamka memang sudah mengevaluasi lokasi yang cocok untuk pemindahan dari jauh-jauh hari. Oh, nggak apa-apa ya kalau dipindah ke situ. Yo, nggak apa-apa, Rus. Tapi entar dulu, Ham. Aku mau ngambil nafas dulu. Badanku rasanya masih lemes. Setelah proses pemindahan penghuni lama selesai, keduanya kembali ke rumah Pak Hamka. Ini, Rus, diminum dulu kopinya. Pak Hamka dan Pak Rusdi kembali melanjutkan obrolan. Pak Rusdi mulai menceritakan apa yang dilihat saat menghadapi kebut cemeng tadi. Tentang asal-usulnya, yang mana ternyata kebut cemeng adalah mantan abdi dalam Nyi Roro Kidul, sang penguasa pantai selatan. Kebut cemeng diusir oleh sang ratu, yang mana hingga akhirnya ia menyesatkan manusia dengan menawarkan bantuan pesugihan. Manusia-manusia yang lupa dan gelap harta dengan jalan pintas
akhirnya membuat perjanjian dengan sang makhluk berkepala kerbau itu. Sedari dulu, Kebut Cemeng sangat menyukai bayi-bayi, di mana makhluk yang tanpa dosa itu adalah makanan terenak baginya. Akibat dari banyaknya manusia yang mempersembahkan tumbal, Kebut Cemeng pun semakin menjadi kuat. Jikalau bukan karena khadam Pak Rusdi yang membantu, bisa jadi Pak Rusdi pun hanya tinggal menjadi nama. Darah keturunan Mataram yang dimiliki Pak Rusdi masih memiliki hubungan kuat dengan Nyi Roro Kidul. Satu alasan lain yang mana Kebut Cemeng akhirnya bisa kalah dari Pak Rusdi. Pak Rusdi juga menceritakan tentang sosok yang mirip Harun, suami dari hantu wanita bernama Dini. Ia terikat dengan rantai dan kondisi tanpa bola mata. Cara kerja pesugihan dari Kebut Cemeng itu mengikat hingga 7 turunan. Di keturunan yang ke-7, mereka harus memperbarui perjanjian lagi. Jika salah satu keturunan memutuskan kerjasama, maka kematian adalah tebusannya. Jika mereka meneruskan kembali perjanjian, maka keturunan selanjutnya yang harus terus menerima petaka. Pesugihan dari Kebut Cemeng tak hanya membuat kaya raya, tapi juga membuat sang pemilik perjanjian menjadi terlihat selalu muda dan mudah menarik perhatian orang sekitarnya. Diduga, Harun ini adalah keturunan yang ke-7, yang juga memutus perjanjian dengan sang Kebut Cemeng. Itulah mengapa akhirnya ia berakhir menjadi budak sang iblis peminta tumbal. Manusia-manusia yang sudah membuat perjanjian dengan sang iblis, meskipun sudah tiada, akan berakhir menjadi budak. Entah itu jin korinnya atau memang jiwanya. Ada yang bilang mereka tak benar-benar mati. Entahlah, hanya Tuhan yang tahu. Keris Kebut Cemeng ini tak bawa ya Ham. Saya amankan biar tidak ada korban lagi. Ya, bawa saja Rus. Akhirnya, keluarga Pak Hamka sudah terbebas dari teror-teror mengerikan yang berasal dari rumah bekas tumbal setan itu. Semoga kisah ini menjadi bahan pelajaran bagi kita. Thank you.